Itu tadi dia sentimen sore hari ini. There you go. Sekarang udah ada Mbak Sandra, investasiku dari sini bersama kita. Yeay. Aduh. Kok ceria sih? Bukannya murung ya Oh harusnya iya, hari ini ya? Wow. Aku kena panik hari ini. Panik? Wow. Panik. Apa yang membuat panik ya hari ini? Soalnya Panik udah kelihatan buying. pas jam 9 pagi tuh tank ya, segitu emang mulai agak bergejolak ya. Udah ini deh pokoknya. Kayaknya nih bakal ada sesuatu. Ternyata emang ada berita. Gara-gara berita Bu Suryani di Bu Suryani, Menteri kita Sri Mulyani, dirumorkan dia resign setelah Lebaran. Itu sentimen terkuatnya. Iya, sentimen terkuatnya. Oh iya? Gara-gara itu. Jadi tiba-tiba ISG hampir 7% jeblok, dan karena turunnya lewat dari 5% tadi sekitar jam 11-an, makanya tiba-tiba disuspend. Ya, Trading jadi halt nggak ya? boleh ya trading halt selama 30 menit. Itu pernah terjadi juga pas Covid. Ya. Gitu. Jadi panik jualnya lebih dari 5%, jadi udah di freeze. Oh, that's why Pak Dasko sampai datang ke Iya, BI dan betul. mengklarifikasi soal Bu Sri Mulyani. Betul. Sri Mulyani tidak akan mundur dan fiskal kita kuat katanya. Iya. Ya mungkin karena dorongan-dorongan kemarin kita, ya itu kan titik beratnya di Bu Sri Mulyani ya. Ya defisit lah kita, terus gitu belanja di cut. Sementara kan mau naikin PDB harus ada belanja, selain konsumsi retail, juga harus ada belanja pemerintah kan. Nah ini konsumsi retail melemah, belanja pemerintah di cut, kayak gitu. Ya selain itu juga terakhir ini 3 bulan ini juga ISG kita semakin turun tuh gara-gara daya konsumsi melemah, sama adanya itu berita PHK ya. Terbaru udah 38 perusahaan PHK. Belum lagi yang berita itunya apa namanya, korupsinya yang seperti itu. Jadi ya semakin ya belum ada yang bisa positif lah. Tapi memang reaksi pemerintah cukup responsif sih melihat ISG yang anjlok hari ini, sampai Menko Perekonomian Airlangga juga dipanggil ke istana kan, dan sudah menyampaikan keterangan juga ke teman-teman media bahwa semua kementerian teknis akan menjelaskan semua kebijakannya secara transparan sehingga kepercayaan pasar bisa terbentuk kembali. Jadi katanya tentu nanti kementerian teknis yang menjelaskan agar transparansi kebijakan bisa jelas. Jadi sepertinya investor memang meminta pemerintah lebih transparan akan rencana-rencana yang sedang disiapkan gitu ya. Karena terlalu banyak hal yang abu-abu sekarang. Terus masih yang menunggu, tapi menunggu ketidakpastian. Sementara kita menunggu, investor asing sana udah pada keluar gitu. Kita kan jadi semakin ini ada apa sih gitu. ISG kita turunnya udah hampir kayak Covid gitu kan. Ya bener-bener resesi kah gitu. Maksudnya ada transparansi dari pemerintah, plus pemerintah juga ada action gitu ya. Itu yang kita tunggu sih sebenarnya, action. Salah satu action yang udah dilakukan adalah dengan adanya ya di freeze dulu lah gitu ya marketnya selama 30 menit. Ini efeknya apa sih Mbak sebenarnya? Biar apa gitu? Biar turunnya nggak terlalu dalam lagi. Biar tenang dulu market. Ya biar calm down. Ternyata pas udah dibuka tadi turun lagi sih 2%. Tapi habis itu sesi 2 tuh kan mulai naik ya. Tapi naiknya nggak kuat juga. Jadi berhenti di angka 6.223 atau turunnya 3,8%. Padahal kalau kita lihat saham-saham luar regional tuh pada hijau semua. Gitu, dan emas kan mencetak lagi ATH-nya ya di atas 3.000 sekarang. Coba kita lihat emas tuh 3.035 per troy ounce. Terus udah gitu USD udah pasti ya menguat, ISG kita kan melemah gitu. Ditambah lagi besok kita tunggu nih keputusan BI dulu. The Fed hari Kamis, RDGBI gitu. Ini kayak lihat udah begini nih, mereka harusnya langsung berubah ya harusnya ya. Langsung adalah cut pemotongan. Apa agendanya besok Mbak dari BI yang akan diumumkan atau mungkin mengumumkan suku bunga mau turun atau tetap kayak gitu. Kalau misalnya lihat bercermin dari luar sih kebanyakan konsensus memprediksi akan tetap ya suku bunga The Fed, karena datanya tuh dianggap masih belum terlalu melemah kayak gitu. Kalau kita juga dianggap seperti itu, katanya belum terlalu melemah. Padahal kan udah jelas ya udah ada deflasi. Terus PHK di mana-mana, ada konsumsi lemah gitu. Cuman data terakhir kita kemarin juga ada data nih. Impor ekspor per Februari ya year on year. Ekspor kita ningkat sih dari 4,5% ke 14%. Ya which is itu bagus ya. Tapi importnya bagus juga, menurun dari importnya justru naik ya. Ini juga yang tidak baik ya.
balance of trade-nya turun. Kurma kali kurang bagus. impor kurma. Bisa. Oh, Sebenarnya benar juga ya, impor ngomong naik juga lebaran. nggak bisa selamanya dibilang Buruk ya. sinyal buruk sih. Bisa jadi karena ada aktivitas ekonomi di dalam negeri itu yang meningkat kan, sehingga Iya. Atau ada membutuhkan kebutuhan tambahan. tertentu lah ya. Dan ini juga menjelang lebaran konsumsinya juga masih lemah terlihatnya. Iya. Nggak se-euforia lebaran sebelum 2 tahun Sebelumnya lalu Banyak ya. PHK sih Mbak. Nah iya itu, Bencana 38 alam. iya. Efisiensi Iya. lagi. Nggak ada Efisiensi. duit-duit perjalanan dinas. Semuanya di-cut ya. Iya. Kantongnya tipis. Setipis suara sekarang nih. Makin tipis. Kamu aku setipis tisu ya kesabaranku. Ini juga mau ngasih tahu kalau Pak Erlangga juga menjawab begitu tudingan atau dugaan publik. Apakah benar beliau bersama dengan Bu Sri Mulyani akan mundur dari kabinet? Jawabannya dua adalah ya di isu ini ya. ya, Dua menteri ya. jawabannya adalah saya tetap bekerja, konsentrasi, bekerja dan tidak ada rencana mundur, kata beliau di istana baru saja. Dan soal Ibu Sri Mulyani juga dijawab begini sama Pak Erlangga. Bu Sri Mulyani juga sudah saya komunikasi tadi siang. Beliau juga sedang bekerja penuh, jadi hoax itu. Atau Hoax. itu apa ya namanya dugaan-dugaan masyarakat nih ya. Atau Ya praduga praduga. Asumsi, spekulasi. Gitu. Spekulasi ada lagi katanya. Iya, asumsi, Karena mungkin spekulasi. melihat juga kondisi market yang seperti ini gitu. Iya. Atau mungkin sebenarnya ketakutan terbesar sih gitu yang Iya. disuarakan bedanya. Iya. Takut banget tuh kalau bener-bener mundur ya. Betul. Gitu ya. Apa kabar IHSG bisa ke 5.000 kayaknya ya. Ya. Kalau dari Pak Erlangga bilangnya gini, biang kerok IHSG anjlok itu karena 3 hal. Pertama, psikologi pasar yang menunggu hasil Bank Sentral atau The Fed yang akan melaksanakan FOMC. Kedua, tentunya hasil rapat Dewan Gubernur BI yaitu RDG BI besok. Ketiga, ada beberapa grup usaha yang mengalami penurunan kinerja pada laporan keuangannya. Hal ini membuat investor melepas sahamnya. Kayaknya Himbara deh ya. Ya wajar sih. Ya iya Himbara iya. Udah jelas sih itu ya. Aku beli nggak ya? Aduh, kata yang masih solid justru BCA. Harusnya kita dia nggak ada ajakan untuk beli atau jual ya. Maksudnya di tengah keadaan yang kayak begini, bayangin suatu perusahaan masih bisa cetak profit dan growth di atas BCA turun juga nih Mbak 300 turun, poin. tapi kalau dari sisi ininya growth-nya dia year on year Iya, per Januari iya. tuh dia naik 8%. Justru ini bagus dibeli karena dia betul. bagus secara kinerja Iya, gitu ya. kinerja dalamnya bagus, luarnya aja dari faktor eksternal aja dia penyebab penurunannya. Gitu. Aku lagi melihat saham-saham Himbara seperti apa semuanya turun. Kolek dong. Tadi tuh harusnya kalau mau kolek ya, pas lagi abis sesi 2 tuh. Cuman aku juga gak koleksi. Gak ada duitnya guys. Selalu di air itu dia. Iya benar. Apa tuh Mbak yang kayak tadi bank-bank kayak Bank BRI tuh naik tuh, tapi dia nggak kuat dari 3750 ya. Naik dari yang terbawahnya dia di 3.500 sempet ke 3690 kayak gitu. Ini PTRO juga lumayan turunnya hari ini 11%. Banyak yang saham-saham konglo banyak yang hampir ARB ya. Tapi kalau dari sisi fundamental PTRO sih masih oke sih. Ya kurang ajaknya banyak. Plus cuan kemarin ngambil lagi PTRO di harga 3.000-an kayak gitu. Dan dia udah kerja sama beberapa. Tapi Goto nih berhasil melesat sendirian loh. Goto berapa sih? Naik 4 poin atau 5% hari ini. Ya. Oh 5%, oke lumayan ASI juga naik 30 poin. Di atas puncak klasmen ya. Di puncak ini gitu. Oh ya ASI. Sebenarnya ini kan kita kira gitu ya di pemerintahan yang baru atau mungkin juga di kuartal pertama tuh akan menghasilkan sentimen-sentimen negatif yang sementara gitu. Tapi ternyata ini cukup berkepanjangan. Gimana tuh Mbak? Cukup ini ya. Jadi makanya kita selaku investor baiknya karena ini sebenarnya masih ketidakjelasan ya dari makro juga. Dari makro udah pasti belum jelas karena perang dagang masih berlangsung. Terus dari kita juga pemerintahan kita juga masih belum terlihat kebijakannya. Ya kita jangan terburu-buru sih, wait and see aja dulu. Ini kalau kayak begini kan keadaannya susah ya, nggak enak ya marketnya. Nanti kalau misalnya udah agak stabil lah boleh deh kita mau coba. Tapi kalau menurut aku lagi ketidakstabilan gini,
invest wait and see dulu. Mungkin kalau Hmm. trading manfaatin momentum Manfaatnya kayak gitu. momentum. Oke. Setelah turun cukup dalam, bagaimana IHSG akan melanjutkan perjalanannya besok, Mbak Sandra? Oke, kita lihat ya. Ini IHSG kalau kita lihat setelah dia tadi wow. Hmm. Wow. Setelah dia turun Sekarang dalam, kita. akhirnya dia mencoba naik ya Mhm. ke area 6.200-an nih. Tapi Oh, jadi 6.200. Terus Aduh. aku ekspresi Apa? Shock, bener. terkaget. tapi dia belum berhasil nih. Udah naik tapi dia belum berhasil lebih naik lagi di atas 6.250. Nah, kalau besok ternyata dia nggak kuat naiknya, nggak bisa lebih dari 6.250, ya udah dia akan turun dulu. Gitu. Baik. Mau tunggu di berapa? Aku masuk deh di 6.100. Kok dikit ya rentangnya? 6.100 tadi udah dong. Iya, tapi kan sekarang masih di 6.200 kan, 300 kan. 6.220. Besok aku belanja, guys. Wih. Besok THR cair. Keren, dikeluarin semuanya untuk Spill Kak Edo. Iya. Senggol dong. Senggol dong. Ya semua risiko digantung lagi. Tergantung sama profil risiko kalian masing-masing ya guys. penting. Risikonya masing-masing. Betul. Dan termasuk juga kondisi psikologis masing-masing juga gitu. Iya, betul. Apakah sebetulnya juga ya itu tadi at your own risk juga gitu. Dan termasuk tujuan dari investasinya tuh investasi apa gitu. Mau jangka panjang, mau jangka pendek, untuk apa nanti cuannya gitu. Kalau misalnya mau serok-seroknya 5 tahun, 10 tahun ke depan sih ya. Iya, perbankan Kayaknya enggak. oke ya untuk 5 tahun ke depan. Karena setiap Atau beli ada saham Alobank penurunan, aja, BWHI. invest 10 tahun. Iya, Future Digital Bank. Ada pesan-pesan tersingkat. Bismillah komisaris. Bercandaan itu udah jarang sekali Udah ditemui ya. ya akhir-akhir ini. Oke deh guys, kita